Halo semuanya, kembali lagi dengan Pak Hafid dalam belajar fisika bersama. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Nah, persoalan mengenai gerak dan penyebabnya itu telah menjadi perhatian banyak ilmuwan ya sejak dulu kala. Salah satu ilmuwan yang berhasil menjelaskan mengenai penyebab benda yang bergerak adalah Sir Isaac Newton atau kita lebih mengenalnya dengan Newton itu ya. Sir Isaac Newton ini dari Inggris, ilmuwan dari Inggris. Si Newton ini menjelaskan tentang gaya dan gerak. Jadi nanti ketika kita bahasanya tentang gerak, kemudian gaya, pasti ada hubungannya dengan Newtonian ini, dengan Newton. Nah, penjelasan Newton ini yang sangat terkenal itu dituangkan dalam 3 hukum. Ketiga hukum tentang gerak dan gaya yang dikemukakan oleh Newton dikenal sebagai hukum Newton yang nanti kita akan mempelajarinya. Nah, kita mulai saja. Yang pertama, hukum 1 Newton. Karena ada 3, kita mulai dari yang pertama, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini disebut juga dengan kelembaman. Kelembaman atau inersia ya. Nah, hukum 1 Newton ini berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, resultan berarti sigma F, resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Berarti kondisinya ketika mula-mula diam akan tetap diam karena tidak ada gaya. Artinya gayanya 0. Dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak. Gerak lurus beraturan itu adalah GLB dengan V yang konstan. Konstan itu adalah tetap. Jadi hukum 1 Newton ini kelembaman. Benda akan mempertahankan pada posisi semula. Jika mula-mula diam, dia akan diam. Jika dia sudah bergerak dengan kecepatan konstan, selamanya dia akan bergerak. Atau biasa saya sebut dengan kelembaman. Dia akan mempertahankan posisi semula. Itu hukum 1 Newton. Contohnya, misalnya kita naik bis ya, naik bis, kemudian tiba-tiba bis itu direm secara mendadak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh kita akan terdorong ke depan secara otomatis dan seketika juga tubuh kita akan kembali ke belakang. Loh, siapa yang menarik ke belakang? Tidak ada, karena kita mempertahankan posisi kita semula. Posisi kita semula kan duduk menyender pada kursi. Ketika diberi sebuah gaya yang tiba-tiba, dia akan ke depan, kemudian akan kembali lagi ke belakang. Jadi dia akan mempertahankan kedudukannya atau mempertahankan posisi semula. Itu adalah hukum 1 Newton. Contoh yang sederhananya itu. Yuk kita masuk ke hukum yang kedua. Hukum 2 Newton. Ini yang kita pakai di penerapan-penerapan gerak dan gaya. Hukum kedua Newton berbunyi, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Bisa ditulis sigma F sama dengan M kali A. Atau kalau A tadi ya, percepatan akan sebanding dengan jumlah gaya, sebanding itu sama lurus, dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, itu adalah hukum 2 Newton. F gaya, force, Newton ya. Kemudian M adalah massa, satuannya adalah kilogram. A adalah percepatan.
percepatan. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ini sudah dibahas di bab GLB, GLVB ya, ada percepatan, ada kecepatan, begitu. Nah, dari definisi tersebut kita bisa memperoleh bahwa F berbanding lurus dengan massa dan percepatan, sedangkan percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Ini yang sering sekali kita pakai di penerapan hukum Newton. Selalu menggunakan rumusan matematis ini. Saya kotak saja. Selalu nanti kita menggunakan rumusan matematis ini. Nah, contohnya begini. Saya punya balok di atas bidang datar begini ya. Kemudian ini saya tarik menggunakan gaya F. Balok tersebut mempunyai massa M, gitu kan. Kalau kita mau mencari A, berarti kan sigma F per M. Nah, begitu ya. Sekarang yang terakhir, hukum Newton yang ketiga. Hukum ketiga dari Newton. Hukum 3 Newton ini berbunyi, apabila suatu benda diberi gaya, benda tersebut akan memberikan gaya yang sama sebagai balasan, di mana gaya balasan tersebut sama besar dengan gaya yang diterima, tetapi arahnya berlawanan. Biasa disebut dengan aksi reaksi. Mudahnya begitu. Ketika suatu benda diberikan gaya, maka dia akan memberikan gaya yang sama, tetapi dengan arah yang berlawanan. Berlawanan di sini diberi tanda negatif. Ini ya. Saya tulis F aksi, gaya aksi sama dengan min F reaksi. Nah, aksi reaksi. Contohnya, kenapa kaki kita terasa sakit saat menendang tembok? Nah, kenapa? Hal ini disebabkan karena kita memberikan gaya atau menendang tembok, maka tembok juga akan membalas gaya yang besarnya sama kepada kaki kita, tetapi dengan arah yang berlawanan. Semakin keras kita menendang tembok, semakin sakit rasa di kaki kita, karena gayanya ini sama, tetapi di sini ada tanda negatif, min, menunjukkan arahnya berlawanan. Nah, itu contoh dari aksi reaksi. Seperti kita memukul meja, itu sama. Tangan kita akan terasa sakit ketika kita memukulnya terlalu keras. Karena aksinya besar, juga reaksinya juga besar. Dan dengan arah yang berlawanan. Itu tadi penjelasan dari hukum Newton. Sekali lagi nanti dalam penerapan di soal-soal di hukum Newton ada katrol, bidang miring, selalu kita menggunakan hukum Newton 1, 2, dan 3. Tetapi lebih seringnya kita menggunakan hukum Newton yang kedua ini. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.